Hantu di Jalan Paris, cerita patah hati dan keinginan yang tak terpenuhi. Di tengah keramaian dan kemegahan Rue de la Paix di Paris, di antara cahaya yang berkelap-kelip dan bisikan rahasia butik-butik mewah serta perhiasan halus, ada sebuah cerita yang telah meresap ke dalam batu-batu jalanan itu, menyebar seperti parfum hantu yang lembut di udara malam yang sejuk. Ini adalah kisah yang sudah ada sejak kota ini pertama kali berdiri, sebuah kisah tentang gairah, keputusasaan, dan roh yang gelisah yang menghantui jalan besar tersebut, seorang wanita yang hatinya hancur oleh cinta yang hilang dan roh yang telah mengembara di Rue de la Paix sejak saat itu. Kisah ini dimulai pada suatu waktu ketika Paris, dalam kemegahan abad ke-19-nya, adalah kota penuh impian. Batu-batu jalanan berkilau dengan jejak kaki aristokrat dan Rue de la Paix, yang dipenuhi toko-toko megah, menjadi simbol keanggunan, kekayaan, dan kemungkinan yang tak terbatas. Di tengah kemegahan ini, seorang wanita muda, yang namanya kini telah terlupakan oleh sejarah, berjalan di jalanan dengan kelembutan yang tenang, yang menarik perhatian banyak orang. Dia bukanlah wanita dari keluarga kaya raya, tetapi kecantikannya, meskipun sederhana, memiliki keanggunan yang jarang ditemukan. Rambut hitam legamnya membingkai wajah yang tampak bersinar dengan cahaya dari dalam dirinya. Dan matanya yang dalam dan penuh kesedihan menunjukkan jiwa yang jauh lebih tua daripada usianya. Dia adalah putri dari keluarga yang cukup terpandang, namun tidak istimewa. Tetapi dia memiliki keanggunan yang membedakannya, seolah-olah kota itu sendiri telah menjadikannya salah satu bagian dari dirinya. Hidupnya, dalam banyak hal, biasa-biasa saja. Dia menghabiskan hari-harinya berjalan-jalan di toko-toko sepanjang Rue de la Paix mengagumi perhiasan, sutra, dan parfum halus yang tercium dari toko-toko itu. Namun selalu ada kesedihan yang melekat padanya, sebuah aura kerinduan yang tampaknya muncul dari setiap gerakannya. Hati wanita itu hanya untuk satu pria, seorang pria yang namanya dikenal banyak orang, meskipun perasaannya hanya untuknya seorang. Dia adalah seorang bangsawan muda yang tampan, berperilaku sopan dan fasih berbicara, seorang pria yang penuh janji dan ambisi besar. Meskipun dia sering hadir di salon-salon besar Paris, dia selalu mencari wanita ini dengan penuh semangat. Dia berbicara kepadanya dengan kata-kata bisikan, menjanjikan sebuah masa depan bersama, sebuah kehidupan penuh kemewahan dan cinta di dalam aula besar Paris. Namun, seperti banyak kisah cinta lainnya, kebahagiaan mereka tidak dimaksudkan untuk bertahan. Sang bangsawan terpecah antara cintanya padanya dan kewajibannya kepada keluarganya. Meskipun dia telah mengucapkan janji kepadanya, dia terikat oleh janji kepada orang lain, sebuah pernikahan yang telah diatur jauh sebelum dia bertemu dengannya. Dibentuk demi kepentingan kekayaan dan kekuasaan keluarganya. Wanita itu, yang percaya pada kemurnian cinta mereka, menunggu dia, hari demi hari. Berharap bahwa pria yang dia cintai akan membebaskan diri dari belenggu keluarganya dan bergabung dengannya dalam hidup penuh gairah dan kebebasan. Namun minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Surat-suratnya semakin sedikit, hingga akhirnya berhenti sama sekali. Dia menghilang ke dalam dunia kewajiban dan harapan-harapan, meninggalkan hatinya hancur dalam kesunyian. Wanita itu tetap menunggu, hilang dalam fantasi cinta yang pernah dia percayai akan membawa mereka berdua bersama. Namun seiring berjalannya waktu, kenyataan akhirnya menghujam hatinya seperti belati. Keputusasaan wanita itu menguasainya, mengubahnya menjadi bayangan dari jiwa ceria yang dulu ada. Dia mengembara di jalan-jalan Paris mencari ketenangan, selalu kembali ke Rue de la Paix, tempat dia pernah berani bermimpi. Namun kini, jalan itu seolah menghinanya, sebuah jalan penuh harta berkilauan yang tak pernah bisa mengisi ruang kosong di mana hatinya dulu berdetak penuh harapan. Dia berjalan di antara toko-toko mewah dan di bawah lampu jalan yang berkilau, merindukan cinta yang tidak akan pernah dia dapatkan, cinta yang hilang karena takdir dan kewajiban. Dan pada suatu malam musim dingin, hatinya yang rapuh, yang hancur karena beban keputusasaan, tak bisa lagi bertahan. Dia meninggal sendirian di apartemennya yang kecil, rohnya hancur. Dan hembusan nafas terakhirnya adalah desahan penuh duka. Tidak ada yang meratapi kepergiannya, kecuali dinding batu dingin yang telah menyaksikan penderitaannya. Kematian wanita itu begitu sunyi, seperti bisikan terakhir dari sebuah impian yang hancur. Namun jiwanya, terikat oleh rantai cinta yang tidak terwujud, tidak bisa beristirahat.
Rue de la Paix, tempat di mana dia pernah bermimpi tentang masa depan yang tak akan pernah ada, menjadi tempat di mana rohnya akan tetap mengembara selamanya. Konon, pada jam-jam sepi setelah senja, ketika jalan itu disinai cahaya lembut lampu gas, sosoknya masih bisa terlihat, sebuah siluet yang lewat, mengenakan gaun sutra pucat, wajahnya diselubungi kesedihan. Mereka yang mengembara di Rue de la Paix, yang terjebak dalam kerinduan mereka sendiri atau mencari sesuatu yang tak dapat ditemukan, seringkali melihatnya. Awalnya, dia hanya sekilas terlihat. Kilasan gerakan di sudut mata mereka. Namun, saat mereka berbalik, dia sudah menghilang. Namun, perasaan itu tetap ada, seperti gema dari lagu yang terlupakan. Beberapa orang mengatakan mereka mendengar suara lembut gaunnya, yang lain merasakan dingin di udara, seolah-olah angin itu sendiri membawa kesedihannya. Phantom Lady, demikian sebutannya. Konon paling sering muncul di hadapan mereka yang hati mereka dibebani oleh keinginan tak terungkapkan, mereka yang, seperti dirinya, mencari sesuatu yang tak bisa mereka miliki. Bagi jiwa-jiwa yang hilang ini, kehadirannya adalah pengingat akan rasa sakit yang menyertai impian yang tak dapat dicapai, akan rasa kosong yang terus menyiksa ketika cinta menghilang. Hantu dari Phantom Lady bukanlah roh yang penuh dendam, melainkan simbol dari kerinduan yang begitu dalam hingga melampaui kematian itu sendiri. Dia tragis sekaligus indah. Sebuah refleksi dari rapuhnya cinta, sifat sementara dari harapan, dan beban berat dari keinginan yang tak terwujud. Dan begitu, Rue de la Paix tetap dihantui, bukan oleh kemewahan toko-tokonya atau kekayaan yang mengisi jalanan itu, tetapi oleh jiwa seorang wanita yang pernah percaya pada cinta. Dan yang rohnya masih mengembara, mencari apa yang selalu di luar jangkauannya. Hingga hari ini, jika kamu berjalan di Rue de la Paix saat senja, ketika kota bersenandung lembut dan lampu-lampu berkelip seperti bintang yang jauh, kamu mungkin akan merasakan kehadirannya di sampingmu, mata yang penuh duka, langkahnya yang tenang. Sebuah pengingat bahwa terkadang, bahkan dalam kemegahan Paris, hal-hal yang paling indah adalah hal-hal yang tak bisa kita miliki.